حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن البصري إلى حضرة جنيد بغداد إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ منصور المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي العلوي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن السلطان إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم إلى حضرة أبي عمر العباس إلى حضرة أبي عبد الله الحداد إلى حضرة الشيخ الراشد البنجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بن حضرة الشيخ عبد الله بن حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلي درجاتهم من الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلف ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة انتهى بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Semua daripada kita shahih al-ibadah. Bab tsumani, bab daripada isinya daripada hadis itu ada 8. Al-maqalatul ula, ada perkataan yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita bersabda, "Tsamaniyatu asya'a la tashba'u min tsamaniyati." Ada 8 macam perkara atau kenyataan yang tidak akan puas daripada 8 hal. Apa saja yang tidak merasa puas daripada 8 hal itu? Pertama, al-ainu minan nadhari, itu mata daripada melihat. Jadi yang namanya mata itu tidak akan merasa puas terhadap sesuatu yang dilihatnya. Melihat makanan pasti tergiur. Melihat tulisan kwitansi duit pasti tergiur. Melihat duit sing banyakan pasti tergiur, tidak merasa puas mata tadi. Jadi apa yang baiknya, mata digunakan melihat yang baik-baik, melihat Al-Quran, yang melihat ayat jadi melihat dan membacanya, melihat tulisan salawat, kemudian setelah melihat tulisan salawat dibaca pula, yang melihat tulisan salawatnya bacanya katanya. Melihat daripada tulisan wirid-wirid yang lain yang dibaca, dilihat dan dibaca. Jadi mata tadi selama masih berfungsi, melihatlah yang baik-baik. Punya ada fungsi lagi, ada awas lagi, kan? Melihat sesuatu kena tagampir 2, kena jauh tagampir 2, kelihatan pas sudah parah, ya jelas. Hampir 2 kilo bayang-bayang, berarti mata sudah Tuhan. Wal ardu minal maqari, yang kedua adalah bumi daripada hujan. Jadi yang namanya bumi itu pasti dituruni hujan. Jadi hujan itu ada ketika akan berhenti, ada api, ada musimnya hujan. Wal unsa minadz zakari, yang ketiga adalah seorang perempuan tidak puas pasti melihat daripada seorang laki-laki karena sebab kelelekan maka terjadikan kawin, karena sebab kelelekan jadi mula anak. Maksudnya kelelekan itu yang itu jadi mula anak karena kelelekan saja. Di wanita perempuan pasti melihat laki-laki. Wal alimu minal ilmi, dan orang yang
alim, orang yang mengetahui, minal ilmi, tidak akan puas daripada ilmu yang dituntutnya. Artinya apa? Dengan orang sebab jadi alim itu karena dia sebab menuntut ilmu. Menuntut ilmunya kadang masa yang setuman, masa yang panjang, masa yang lama. Orang alim itu menuntut ilmu panjang masanya, panjang waktunya. Pada saya kesempatan Fasyurutul ladzi yutawaffaru biha, adapun bermula syarat-syarat yang melengkapi dengannya ilmu thalibi, menuntut ilmunya seseorang. Tis'atu, ada 6, ada 9 syarat seseorang memperoleh ilmu. Ahaduha, yang pertama, al-aqlul ladzi yudriku bihi haqaiqal umur. Orang syarat punya ilmu itu al-aqlu, dia memiliki akal, akalnya sehat, yang memperdapati akal itu akan segala setiap perkara-perkara yang benar. Jadi orang berilmu itu pasti ada akal. Punya akalnya tidak waras, tidak mungkin menghasilkan ilmu. Wasani al-batanatul ladzi yutasawwaru biha ghawamidul ulum. Yang kedua adalah cerdas, cerdik, pandai, punya kepandaian. Alladzi yutasawwaru, yang adalah didapat dengannya ilmu-ilmu yang mendalam. Karena dia menuntut ilmu, akhirnya menjadi cerdas. Ya Allah, sering belajar, ajak belajar, akhirnya cerdas. Artinya otak biasa, artinya menjadi landam. Ya, kayak orang juga biasa jadi landam, itu dia otak biasa tadi jadi landam. Wa tsalitsu ad-dakaru alladzi yustaqarru bihi hifdzu ma yutasawwaru wa buhima ma ilmu. Yang ketiga adalah ad-daka, pandai juga, mempunyai kepandaian. Di patonah tadi cerdik, ad-daka ini kepandaian, pandai yang bisa bertetap dengannya meliputi apa yang digambarkan dengan ilmu pengetahuan itu dan dipahami apa yang telah dia tahu. Dia adalah mengingat setelah dia punya kepandaian, dia cerdas, tapi diingat, mengingat akan ilmu yang dituntutnya, direkamnya. Warabi'u, yang keempat, asyahwatul lati yadumu biha at-talabu wa la yusra'u ilaiha al-malalu. Yang keempat syarat daripada memperoleh ilmu pengetahuan adalah keinginan yang tidak bisa henti-hentinya. Jadi kepingin anak untuk ilmu terus, ada panjangnya, ada dapat, tidak ada henti-hentinya, hendak terus. At-talabu, oleh menuntutnya, wala yusrahu, dan tidaklah cepat kepadanya, al-malalu, oleh bosan. Jadi bosan, dihilangkannya bosan. Ada orang menuntut ilmu bosan, ada orang menuntut ilmu bosan. Menyanyi bisa bosan, menyanyi gitu aja yang di bawakan pasti bawa bosan. Menuntut ilmu tidak ada bosan-bosannya. Karena mempelajari itu macam-macam, ilmu yang bermanfaat. Tiap hari lain babnya, tiap waktu lain masalahnya. Ilmu dan tidak ada bosan-bosannya. Menyamakan sesuatu pasti bawa bosan. Makan iwak kalang tiap hari, bosan juga hidungnya, malah darah. Makan kalang tiap hari, kalau besar kita tidak ke rumah. Bahangkas kiri, bahangkas tawakan rinjing aja. Makan tiap hari, ada sing alihan menunya tadi.
Wal khamisu al-iktiba'u, yang kelima adalah merasa cukup. Mada dan tughnihi, apa yang telah dia peroleh, an kalbin, daripada tanggungannya. Artinya dia menuntut ilmu seini cukup, itu pulang besok dia pulang. Wasadisu al-faraghu alladhi yakunu ma'hu at-tawakkulu wa yuhsalu bihi al-iktidharu. Yang keenam adalah syarat daripada para ilmu pengetahuan itu adalah al-faragh, ada waktu yang kosong, ada waktu yang luang. Mungkin tidak ada waktu yang luang, tidak bisa. Ada haulat terus, ada sibuk, tidak bisa. Alladhi yakunu ma'hu, yang adalah bersamanya itu at-tawakkul, menyempurnakan daripada waktu yang kosong itu. Waktu kosong diisi daripada memperoleh ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama. Artinya jangan diberikan waktu itu kosong, hendaklah digunakan dengan menuntut ilmu pengetahuan agama. Apabila ada waktu yang kosong, yang ada lagi yang awal. Wa yusalu bihi al-ihtisar, dan adalah diperoleh baginya bertambah-tambah terus. Misalnya kalau meluangkan waktu, misalnya waktu yang kena, waktu yang kosong, ada pula waktu yang kosong. Wasabi'u adamul qawafi'i al-mudhinah, yang ketujuh adalah tidak ada sesuatu yang memutuskan, yang melemahkan min umumin, daripada datangnya penyakit, wa amradin, dan segala penyakit. Misalnya datang penyakit hawaii, berarti sudah uzur, tampul belum uzur, gunakan. Sudah uzur hanya ya, aku dulu jalan sesuai orang yang pengetahuan agama. Sudah uzur, sudah berapa hari tilang, sudah ada uzur, masih bersama hari. Wazaminu tulul umur, yang kedelapan syarat oleh pengetahuan adalah panjang umurnya. Yang panjang umur berarti masih tua, masih bisa menuntut ilmu. Pada umur panjang awal itu. Wan bisa al-muddah, dan lama masanya. Orang menuntut ilmu sabar. Untuk ilmu itu sabar waktunya sampai apabila untung pada tahu. Sampai beberapa tahun tidak tahu. Sabar. Bisa al-muddah, luas waktunya, luas masanya. Tidak terpengaruh yang lain-lainnya. Karena lawas menuntut ilmu sampai mulai dari kepala, mulai dari rambut hitam sampai rambut putih, menuntut ilmu aja. Tubuhnya lihat tahya bil ihtisar ila maratibul kamal. Tasir yang ke-9, al-dhubhu bi'alimin, dia adalah mendapat keberuntungan bi'alimin, dengan orang yang berilmu, sami'a bi'ilmihi, yang mendengar dengan ilmunya. Jadi kita orang ada mendengar ilmu pengetahuan, kita belajar, kita beruntung dengan mendengar ilmunya itu. Muta'annin bi ta'limihi, karena adalah dengan berkat daripada ilmunya itu niscaya adalah mendapat keberkahan bi ta'limihi, pada yang diajarkannya. Di orang yang belajarkan secara ikhlas itu buah faedahnya sangat luar biasa bagi kepada orang yang mendengarkannya. Secara orang yang tidak ikhlas, yang buruk untuk mengajarkan ikhlas, ilmu yang didengarnya pasti lain dengan buruk yang tidak ikhlas. Maka daerah serta tempat hilang. Tempat itu hilang, beli ke rumah hilang kan? Nah, berarti yang mengajarkannya tidak ikhlas. Ada berikit,
Makanya orang-orang dahulu itu mengajak ilmu ikhlasnya luar biasa, merikit sampai apa? Sampai kawin, sampai bakal keluarga merikit ilmu pengguruannya tadi apa? Karena saking ilmu guru yang mengajar secara ikhlas lahir dan batin. Tapi ini apa lagi pun mencari ikhlas, semuanya baru gajian. Ngajar dengan ilmu pasti gajian semuanya. Jadi tanggalnya, cari gajinya. Ini dulu ada tambah ucap lain masanya ya. Oh, ini masa modern juga ya, masa modern. Dulu ada modernnya. Atis bahwa as'alul talibin wajah muta'allimin. Wa qala al-Iskandari, dan telah berkata kepada Imam Al-Iskandari Abu Lais As-Samarqandi, yahtazu talibul ilmi ila arba'ati muddatin wa jiddatin wa qarihatin wa syahwatin. Berkata Imam Al-Iskandari, memerlukanlah orang yang menghasilkan ilmu itu untuk ilmu pengetahuan ila arba' kepada 4. Muddatun, ada masanya. Nah, ada masanya kata Allah. Wajiddatun, dan ada kesungguhannya. Wa qarihatun, dan ada rintangannya. Materi pasti dari rintangannya. Macam-macam mengaku jalan terjang paku lah, terjang paci lah, jalan untuk ilmu dan rintangannya atau karena kendarahan lah. Wa syahwatun, dan ada keinginannya. Itu tadi adalah orang yang berilmu minal ilmi, tidak pasal puas daripada yang dituntutnya. Kemudian yang nomor 5, wasahilu minal mas'alati. Nah, sabda Nabi tadi yang 8 macam, yang nomor 5-nya wasahilu, orang yang meminta-minta, minal mas'alati, daripada apa yang diminta-mintanya. Jadi orang yang sudah terbiasa meminta-minta, pasti anak harus meminta-minta. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita menyebutkan, man fataha baba mas'alati fatahallahu lahu baba faqrin fi dunya wal akhirah. Dan Nabi kita siapa yang adalah membuka bagi dirinya itu akan pintu meminta-minta kepada manusia. Fata'allahu lahu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan baginya baba faqrin, akan pintu kefakiran di dunia, di negeri dunia, wal akhirati, ataupun nanti di akhirat. Jadi maksudnya apa? Kita merasa mampu aja, buat apa kita meminta-minta? Dan kita akan mampu lagi. Kenapa? Kata Nabi kita ini, saya Allah Ta'ala membukakan baginya pintu kefakiran. Jadi maksudnya dibuka pintu kefakiran itu, bacangan menjadi fakir. Wa man fataha baba afiyatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala a'tahu Allahu khairan dunya wal akhirah. Kebalikannya, dan siapa adalah dia membukakan dirinya akan selalu sering memberi, membuka pintu pemberian. Orang yang memberi, orang yang mengharapkan diberinya karena semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, wajah Allah. Niscaya Allah Ta'ala memberikan baginya khairan dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dengan syarat orang yang memberi itu tidak menguyi dengan pemberiannya. Tidak menguyi dengan pemberiannya, tidak jadi pahala, tidak jadi pahala. Memberi sudah ada. Yang kisah-kisah aman, buya-buya, jadi pahala, jadi pahala. Rawu Ibnu Jarir. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita juga mengatakan, qala ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alati yas'alun nasa. Tidaklah membuka oleh seseorang itu atas dirinya baban, akan pintu dengan jalan meminta-minta. Yas'alun nasa,
tujuannya meminta kepada manusia. Illa fatahullah alaihi, melainkan atasnya Allah membukakan baba faqrin, akan pintu kefakiran. Li'anna al-iffata khairun, karena menjaga diri daripada meminta-minta khairun, lebih baik. Minta-mintanya kayak apa? Maksudnya kita salah paham pulang. Meminta-minta terhadap sesuatu padahal dirinya punya aja, masih basic aja lagi. Padahal dirinya bakal coba aja. Kita salah paham. Minta-minta yang mana kita? Yang salah gunakan. Rawahu Ibnu Jarir. Wal harisu minal jam'i, yang ke-6 adalah tidak merasa puas orang yang tamak ala dunia minal jam'i, dari menghimpun harta. Jadi orang tamak tidak akan puas menghimpun harta ala dunia, atas dia hidup di dunia. Laha wa dunya ala salati tabaqatin, dan adalah bagi orang yang tamak itu ada 3 macam baginya hidup di dunia. Tabaqatun fadunya fiha sawab wa akhra fiha hisab. Ada satu tingkatan daripada orang yang tamak itu hidup di dunia. Adalah di dunia itu apa? Menjadi apa? As-sawab, cermang harap. Wa akhra fiha hisab, tetapi nantinya harta diilmukannya itu akan dihisab, dihitung, nanti dipertanggungjawabkan. Wa thalitsatun fiha adab, ada orang yang tamak tadi, yang adalah orang yang tamak itu pihal ada yang mendapatkan adab dari Allah Ta'ala. Pilih aja tamak hidup anak sederhana aja. Tamak itu nang dimiliki sudah ada, nang dipunyai sudah ada, merasa kekurangan aja dari hidup tamak. Kemudian yang ke-7, wal bahru minal ma'i, dan adalah tidak merasa puas laut dari air. Maksudnya apa? Nah, di lautan itu pasti isinya air semua. Di mana aja ada lautan, itu ada air. Di mana aja sungai mesti ada airnya. Sudah tempatnya sudah. Kalau di tempat mengkarik pasti ada tempatnya. Yang ke-8, wan naru minal hatabi, adalah selalu api itu pasti memakan kayu bakar. Yang dikit pasti memakan kayu bakar. Bilanya api pasti memakan kayu. Wal maqalatu tsaniyatu, ada perkataan yang kedua, qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata imam atau berkata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, Zamanya itu asya'a kunna, ada 8 macam. Kunna adalah 8 macam itu zinatun, menjadi hiasan. Menjadi hiasan itamanya di asya' bagi 8 macam. Yang pertama al-afafu, zinatul fakri. Yang pertama, apa itu afaf? Afaf adalah menjaga diri daripada meminta-minta tadi, al-imtina anil masalah. Zinatul fakri merupakan perhiasan orang fakir. Maksudnya apa? Orang yang menjaga diri dari minta-minta merupakan suatu perhiasan, menghindari dirinya dari kefakiran. Maksudnya zinatul fakri. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'mini fi dunya al-faqr. Kata Nabi kita, perhiasan orang beriman di dunia al-faqr, orang beriman itu
diberikan Allah Ta'ala fakir. Jadi orang beriman ada diberikan Allah Ta'ala fakir. Ini pada saat tidak punya, fakir. Dawah ada ilami. Wa syukru zinatul ni'mati, yang kedua adalah kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang bersyukur, pandai bersyukur adalah hiasan nikmat. Jadi kalau bersyukur merupakan hiasan nikmat. Wa huwa sababun li abqa'in ni'am, karena dengan dia pandai bersyukur adalah sebab mengekalkan an-ni'amik, segala nikmat-nikmat al-mawjudati yang ada. Kenapa menjadi mengekalkan nikmat? Karena setiap nikmat yang dimakannya bersyukur digunakannya. Wa wasilatun ila musulin ni'amil maqbudah, dan menjadi wasilah perantara nikmat yang disyukurinya itu kepada menghasilkan nikmat-nikmat yang belum ia dapat. Bila hanya mensyukuri, saya ditambahi Allah. Syukur itu apa? Menggunakan dapat nikmat, digunakan yang baik-baik. Punya tidak menggunakan yang baik-baik, dapat nikmat perlahan-lahan ditarik oleh ampunnya. Perlahan-lahan ditarik oleh ampunnya. Ada satu saya ini mau ditarik ampunnya, tunggu kita dari ampunnya. Wasabru zinatul balani, kata Sayyidina Abu Bakar yang ketiga, bermula namanya sifat sabar itu adalah hiasannya suatu bala musibah. Jadi sabar adalah hiasan daripada segala mendapat bala musibah. Qala Aliun ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, as-sabru madiyan la taqu, bermula adalah tambah atau sifat sabar itu madiyatun la taqu, adalah pemberian Allah Ta'ala yang tidak bisa berhenti, tidak hati-hatinya. Wal qana'atu sayfun la yanbu, dan sifat qana'ah adalah pedang la yanbu, yang tidak bisa, apa bahasa belajar, pedang yang tidak bisa tumpul, yanbu. Kayak pada sabar, qana'ah, sabar dan merasa cukup. Wa tawadhu zinatul hasani, kemudian yang keempat, rendah hati itu adalah hiasannya orang yang memiliki keturunan yang baik. Rendah hati, rendah diri, rendah hati, rendah diri sama aja. Artinya apa? Menganggap diri itu merasa tidak punya apa-apa, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimilikinya merasa semuanya adalah ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu. Wa huwa ma yu'ibul insanu min mabakhiri abaihi, itu adalah apa yang membilang oleh manusia. Min mabakhiri abaihi au min manaqibi nafsihi, tidak membanggakan diri tawadhu, baik daripada manaqib dirinya, biografi dirinya, atau keturunan daripada nenek moyangnya, yang moyangnya terhormat, misalnya orang mulia, itu ada di bawahnya anak cucu segala, tidak merasa mulia dengan sebab mulianya nenek moyangnya tadi. Artinya merasa apa? Merasa berendah. Min dinihi wa malihi. Wal ilmu zinatul ilmi, kemudian lagi yang ke-7, yang ke-6, santun. Ilmu itu santun adalah hiasannya ilmu. Santun itu ramah. Ada tahu ramah apa sebenarnya? Apa itu santun atau ramah tadi?
artinya kalam berbicara, kalam muqaddir, ramah. Kita pernah ucapannya itu menzalimi seseorang, dari yang namanya santun sopan. Annahu kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun, bahwasanya suatu hari memandai akan Rasulullah oleh seorang budak jariyah minas sabi, daripada tawanan perang. Faqala laha man anti, Nabi kita berkata, siapa engkau ini? Faqala bintur rajuli al-jawadi hatimin, perempuan ini menjawab, aku ini anak seorang laki-laki yang orang tuaku itu selalu yang memberikan daripada cincinnya. Berarti kan ucapannya seperti tinggi budak ini. Nabi bertanya, siapa kau ini? Anak siapa kau ini? Ada betapa kabarnya? Ujarnya, aku ini anak perempuan yang dulunya ayahku ini adalah seseorang yang memberikan cincin kepada orang yang dikehendakinya. Bahasa kita nyata, orang bertahun nama dia menjawab keturunannya supaya apa? Supaya dihormati. Itu maksudnya. Nabi bertanya, siapa kau ini? Dari Nabi. Lalu jawabannya, anak perempuan dari seseorang yang adalah ayahku itu dulunya suka memberikan cincin bagi yang memintanya. Berarti jawabannya tinggi. Irhamu azizu qaumin dan la irhamu qaumin. Tapi kita setelah itu, hendaklah engkau ya Nabi, irham, berkasih sayanglah, berlemah lembutlah kepada seseorang yang kau bicarai. Nabi kita menegur. Ini ada yang orang bertanya, siapa kau ini? Jawab biasa-biasa aja. Dan kita, siapa kau ini? Anak si anu. Datuk kedua lah kiai sini. Tahu mana bayangkan? Wa tadallu zinatul muta'allimin. Yang ketiga apa? Yang keenam, merendahkan diri, merasa hina diri adalah hiasan orang yang menuntut ilmu. Kenapa merasa hina? Merasa diri bodoh. Jadi di mana orang menuntut ilmu itu merasa diri tidak punya ilmu, merasa diri itu jahil. Lalu juga menuntut ilmu, berarti kebalikannya, orang yang tidak merasa jahil berarti sudah pintar. Karena orang yang sudah muta'alim pasti dia memiliki sifat hina. Wa tarkul minnati tarkul ihdanis as-sana'i zinatul ihsan. Tujuh, tidak menyebut-nyebut hal-hal yang baik adalah hiasan daripada kebaikan. Fi'lul hasan, menyebut-nyebut perbuatan yang baik, artinya sudah bisa melakukan perbuatan yang baik. Jangan disebut-sebut, jangan dicerita, dikisah-kisahkan. Wal khusyu'u, yang terakhir yang ke-8, wal khusyu'u zinatus sholati. Bermula itu adalah khusyuk, hiasannya dalam sembahyang. Khusyuk hiasan dalam sembahyang. Itu perkataan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sekilas saja perkataan beliau ini biasa, tapi isi kandungannya sangat dalam. Wal maqalatu tsalitsatu, adapun maqalah yang ketiga, qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, man taraka butulal kalami munihal hikmatu. Kata Sayyidina Umar,
Siapa yang adalah dia berpandai seperlunya, dia akan dikaruniai al-hikmah, hikmah. Kita pandai banyak, tapi tidak dikaruniai hikmah. Apa itu hikmah? Segala macam kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian yang diberikan Allah Ta'ala, itu hikmah. Waman taraka hubban dunya muniha hubbul akhirati. Yang kedua kasih nomor. Siapa yang adalah dia itu meninggalkan daripada mencintai kecintaan terhadap kehidupan dunia yang berlebih-lebihan, niscaya dia akan diberikan daripada apa? Hubbul akhirati, akan cintanya kehidupan akhirat. Kita hidup di dunia sekedarnya saja, yang kalau kita benar juga sekedarnya aja, karena nanti kita akan meninggalkannya, akan memisahinya. Wa man taraka al-istighala bi uyubi ghairihi munihal istighalu bi uyubi nafsihi. Terus nomor lagi adalah barang siapa kata beliau yang adalah meninggalkan melihat yang tidak perlu, meninggalkan sesuatu yang tidak perlu dengan dia, atau meninggalkan sesuatu yang sibuk dengan membicarakan keaiban yang lainnya, niscaya dia akan diberikan dikaruniai dua, sibuk dengan apa? Melihat kejelekan dirinya. Wa man taraka tajassusa fi kaifiyatillah munihal bara'atu minan nifaq. Kata si nomor lagi, barang siapa yang adalah dia tadi meninggalkan daripada rasa tinggi dalam dirinya, atau mencari-cari at-tajassus, cari-cari kejelekan, mencari-cari daripada kaiban orang juga, tajassus meneliti, niscaya diberikan baginya, dihindarkan baginya daripada sifat munafi minan nifaq. Itu kata Sina Umar. Jadi kata Sina Umar juga seakan-akan sekilas saja, tapi isinya sangat dalam. Yang sekadar dibaca aja jangan diambil. Intinya faedahnya sangat dalam. Wa min alamatil khusyu'i annal abda, kita masuk daripada tanda-tanda khusyuk itu, annal abda idza ghadiba aw quliba aw rudda alaihi istaqbala dzalika fil qubur. Tanda-tanda khusyuk itu adalah apabila seseorang itu dia mengerjakan sesuatu atau menggawi pekerjaan, aw rudda alaihi, dia mengharapkan kepada Allah Ta'ala dari akhir qabul, mudah-mudahan diterima. Khusyuk dan sembahyang, baca apa bisa khusyuk. Ada dengan bacaan tadi bacaannya karena awal khusyuk, tapi setelah selesai sembahyang dalam hati mudah-mudahan karena khusyuk tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu aja. Ada bimbang, diterima ada. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dikirakan diterima ini gila. Tadi sembahyang terima
terima kasih, baca terima kasih, tapi bohong kan? Allah Ta'ala tahu aja. Ini memikirkan kan terima kasih. Berarti hawa khusus barang, karena hawa khusus seluruhnya sebagian barang. Kita tahu aja mewujudkan musuh itu dari awal sampai akhir, tapi perlu waktu. Kalau langsung khusus dari awal sampai akhir. Wa qala Utsman, dan berkata Sayyidina Utsman bin Affan, al-maqalatu ats-tsalitsah. Al-maqalatu ar-rabi'ah, berkata Sayyidina Utsman bin Affan. Alamatul arifina, bermula tanda-tanda orang yang bijaksana. Sama yaitu asya, ada 8 macam. Yang pertama apa? Qalbuhu ma'al khawfi wal rajai, hatinya selalu takut dan berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan siksaannya, takut akan azabnya, tapi dia mengharap kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni daripada segala macam dosa-dosanya. Coba ini sama panjang. Dan sambil mudahan Allah Ta'ala rezeki dari Allah Ta'ala yang berikan Rasulullah Khotimah, dijauhkan daripada Rasulullah Khotimah, dan mudahan kita tidak dibandingkan Allah sebelum daripada menjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah juga jauh sehingga hadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa faqihna bi din wa alim tawil, wa faqihna bi din wa alim tawil, wa faqihna bi din wa alim tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.